Indo. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Selamat siang. Oke. Selamat siang, tetap semangat anak-anakku. Walaupun dalam keadaan siang menjelang sore, ya. Tapi untuk belajar, ya, kita harus tetap semangat. Kita harus terbiasa, ya. Terbiasa dengan susahnya pendidikan agar kita nanti bisa merasakan bisa menghadapi susahnya kehidupan. Oke? Oke. Oh iya, hari ini kita belum berdoa ya? Oke, ketua kelas silahkan untuk memimpin doa. Ya, siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dicek dulu sekeliling kalian. Ada sampah nggak? Jangan biarkan orang ketiga, orang kedua melihat sampah. Ya, silakan yang masih ada sampahnya. Ayo, siapa ini? Oke, anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini, kalian sudah saya bagi ya kemarin ya kelompoknya ya. Sudah, Pak. Oke, kelompok 1, di mana saya bagi kelompoknya? Di WA ya. Oke, kelompok 1 siapa? Oke, udah sesuai duduknya ya. Kelompok 2, kelompok 3, oke, kelompok 4. Kelompok 5, oke. Pada kesempatan hari ini, siapa yang tidak hadir? Kenapa? Meninggal dunia. Oke, anak-anakku sekalian, kita sekarang coba mengheningkan cipta, kita berdoa sejenak, mendoakan ya, agar Hani diberikan kekuatan dan ibunya akan selalu husnul khotimah. Oke, kita sempatkan diri kita untuk membacakan Al-Fatihah terlebih dahulu. Oke, Al-Fatihah. Oke, amin. Saya akan membagikan LKPD terlebih dahulu ya kepada anak-anak ya. Ada yang bisa membantu saya? Ketua kelas mungkin? Oke. Iya, tolong dibagikan LKPD-nya ya. Nih, nah ini. Ya, dibagi ke kelompok-kelompoknya ya. Tadi Hani ya yang tidak hadir ya? Oke, tadi bukan saya. Ini kok sisa 1? Siapa yang belum? Oh, ini ya. Oke, di situ di dalam LKPD sudah ada tata cara pengisian LKPD. Dan saya di sini juga akan membagikan bahan ajar buat kalian sebagai literatur kalian nanti ya. Kelompok 2, oke. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, oke. Selesai. Oke, anak-anakku sekalian. Selanjutnya, coba kita ingat kembali, ya. Kita ingat dulu. Minggu kemarin kita belajar apa ya?
C++. Oke, C++. Berarti kalian udah kemarin kita sudah mulai belajar deklarasi variabel ya. Terus perulangan, looping ya. Oke, dan pada kesempatan hari ini kita akan mengimplementasikan pemrograman C++. Kita akan simulasikan nanti untuk menggerakkan atau memerintahkan suatu perangkat. Ya. Untuk sementara kita simulasikan dulu. Nanti pertemuan berikutnya kita akan mencoba mempraktekkan ke bentuk hardware-nya. Sekarang kita simulasikan, ya. Nah, di mana implementasi dari program C++ itu dapat kita gunakan untuk memerintahkan suatu perangkat. Ya. Ada yang tahu istilah robotika? Robotika. Nah, sekarang C++ itu sekarang sudah digunakan untuk pemrograman C++. Sekarang robotika apa sih? Kita akan bertanya-tanya. Kalau misalnya ada orang berbicara robotika, apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Nah, sekarang apa sih fungsi otak manusia ya, dalam mengontrol seluruh panca indera atau perangkat tubuh kita? Ada yang bisa jawab? Apa? Ya, sebentar. Saya sambil membuatkan gimana? Jadi otak Kevin? bisa mengolah pemrograman dalam apa yang kita dapatkan dari output, dari input, Bapak. Ketika otak mendapatkan rangsangan yang berasal dari luar, otak akan berproses mengerjakan program. Lalu panca indera manusia akan menjalankan program tersebut sebagai perangkat keluaran. Oke. Tepuk tangannya anak-anak. Luar biasa. Ternyata robot itu mengikuti atau meniru konsep dari struktur tubuh manusia. Ada pemproses ya tadi Alvin ya. Alvin, ada pemproses, ada keluaran, ada output ya. Tadi keluaran output device, perangkat keluaran, ada input. Nah, sekarang bagaimana sih microcontroller mengatur perangkat-perangkat elektronika? Ada yang bisa jawab? Ya, coba gimana? Mungkin agak sedikit sama dengan penjelasan Alvin tadi, di mana Ya, mikrokontroller tersebut dapat melakukan proses input. Dari proses input tersebut melakukan proses dan di mana dapat mengeluarkan hasilnya, yaitu outputnya itu sendiri, Pak. oke, sudah jelas ya. Jadi sangat persis robotika, mikrokontroler yang mengatur perangkat-perangkat robotika itu sama persis dengan konsep yang terdapat pada manusia. Makanya kalian itu nggak boleh terlalu terlena dengan kagum, wih hebat bisa buat robot. Bahkan kalian pernah istilah menyatakan menciptakan robot. Mana manusia kok menciptakan ya? Nggak mungkin kan ya? Nah, itu sebetulnya meniru dari konsep tubuh manusia. Kalau kalian bisa memahami diri kalian sendiri, maka dengan algoritma yang benar, kalian akan bisa membuat satu program robotika. Nah, nanti kita akan simulasikan, kita cari pemecahan permasalahannya antara manusia dengan robot. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran ya buat anak sekalian ya. Oke, tujuannya apa? Peserta didik Mampu menjelaskan konsep dasar. Oke. Yang kedua? Yang ketiga? Oke.
Jadi kalian punya target ini, ya. Kalian memiliki target. Pertama adalah mampu menjelaskan konsep dasar dari microcontroller. Apa sih microcontroller? Tadi yang berhubungan dengan robotika, mikro kecil, controller yang mengontrol, alat kecil yang mengontrol perangkat masukan maupun perangkat keluaran. Oke? Yang kedua, peserta didik memahami konsep. Setelah menjelaskan, kalian harus memahami. Ya. Yang terakhir, peserta didik dapat mengaplikasikan. Kita nanti coba untuk mengaplikasikannya dengan cloud computing, ya. Yaitu dengan aplikasi Tinkercad. Oke? Oke. Pada kesempatan hari ini, setelah kita mengetahui tujuan pembelajarannya, nah di sini nih yang tadi ingin saya tanyakan ya. Nah ternyata bertindak sebagai pusat pengendali otak manusia, ya. Nah sama halnya dengan microcontroller, dia sebagai otak pengendali perangkat-perangkat elektronika. Ya. Nah, sekarang kita lihat tampilan video yang akan saya berikan ya. Selamat pagi sekalian. Pada kesempatan hari ini Bapak akan menggunakan bagaimana kita membuat prototype tentang microcontroller, dasar-dasar microcontroller, di mana Sambil dicek LKPD-nya. lalu ketikkan di sini Tinkercad.com. Oke, jangan lupa saya sebelumnya login terlebih dahulu ya menggunakan akun Google kita. Selanjutnya kita akan pilih desain, membuat satu desain, lalu create desain, lalu kita pilih save. Materi pada kesempatan hari ini kita akan menggunakan board atau single boardnya itu adalah Arduino Uno sesuai dengan mitra kalian aja. Permasalahan yang akan kita buat adalah bagaimana kita membuat mengimplementasikan input output. Suaranya terdengar ya? Perhatikan. Perhatikan di sini. Di sini elemen-elemennya. Selanjutnya untuk indikatornya kita akan menggunakan lampu LED, lampu LED. Nah, sini ya. Nanti skenario-nya apabila sensor ini tanahnya kering gitu ya, atau apa tidak, kelembapannya kurang, maka lampu mati. Bila kelembapannya tinggi, lampu menyala. Dan sebaliknya, kalau kelembapannya kurang, lampu menyala, kelembapannya tinggi, lampu mati. Nah, yang pertama kita akan membuat satu diagram. Di sini ada LED yang terdiri dari anoda dan katoda. Katoda itu selalu bernilai negatif, maka kita hubungkan katoda ini dengan ground. Lalu anoda kita asumsikan di sini kita akan menggunakan pin 8.
Selanjutnya kita akan membuat clearing diagram buat sensor ini atau sensor kelembapan. Di sini ada power, ada ground, ada sinyal. Power ini membutuhkan arus 5 volt, ground adalah negatif PND ya. Nah, kalau kita cari nilainya terlebih dahulu, ground ini kita hubungkan dengan ground. Oke. Jangan lupa ground itu kita kasih warna hitam. Lalu kita tata letak kita atur ya. Nah, ini mesti kita atur supaya rapi gitu ya. Ini lalu powernya kita ambil dari yang 5 volt ini ya. 5 volt ini menuju ke power sini. Ini warna biru atau warna kabelnya adalah merah. Nah, ini power. Nah, ini kita atur juga tata letaknya supaya rapi. Sekarang tinggal satu lagi yaitu untuk sinyal. Sinyal ini yang nanti akan membaca nilai kelembapan. Nah, ini kita asumsikan kita kasih pin digital 7. Kita masukkan saja di sini. Untuk membedakan warnanya kita kasih warna biru. Oke. Kita atur tata letaknya. Sekarang kita akan memulai sesi pemrograman. Oke, perhatikan di sini. Ada kode ya, bagian sini klik kode, lalu kita pilih yang bentuk blok ya, bentuk teks. Nah, seperti ini kita klik kode ini. Oke, yang pertama kali kita akan deklarasi variabel, sama kita menggunakan C++. Oke, tahap pertama adalah menentukan deklarasi variabel. Ingat, deklarasi variabel. Kita punya variabel LED sama sensor ya. Nah, di sini. Lalu yang kedua, integer lagi, ini adalah sensor. Ya. Sensor itu LED ada di pin 8. pin Ya. 7. Sedangkan sensor ada di pin Lalu kita 7. mulai Itu deklarasi variabel. inisialisasi. Nah, sekarang kita menginisialisasikan itu mengenalkan portnya. Itu sebagai Ya. output atau perangkat keluar. Nah, di sini ya, Lalu kita pin masuk mode. pin mode. LED itu sebagai perangkat Ada pin mode ya. keluaran. Sensor. Oke, sensor sebagai perangkat masukkan. Itu bisa semua Oke. ya. Oke, jadi udah jelas di sini. Yang utama ada deklarasi variabel, yang kedua inisialisasi port, Deklarasi. mengenalkan port. Bedanya dengan C++ yang biasa ya. Nah, kalau C++ yang untuk hardware itu harus memperkenalkan dulu, Nilai sensor. ya, memperkenalkan portnya, memperkenalkan variabelnya, lalu memperkenalkan fungsi dari port-portnya. Oke. Nilai Oke, sama dengan kita membuat satu variabel lagi, ya, di mana ini adalah integer ya, baca. dengan nama nilai. Digital read dari apa? Dari sensor. Digital read, membaca secara digital, ya. Dari mana? Dari nilai sensor.
statement. Nah, sekarang kita akan melakukan suatu kondisi statement. Nilai Perhatikan. sama dengan nol misalnya. Maka seperti ini ya. Maka lampu menyala. Bagaimana untuk menyalakan lampu? Yaitu digital red. Digital right. Nah, beda kan? Kalau di sebagai barang inputan atau perangkat inputan dia adalah digital read. Left. Kalau untuk melakukan perintah keluaran adalah digital write. Nilainya high atau 1. High and low, boleh yang kembali ya. Nanti kalau selain 1, ya selain 0, nah, berarti enggak 1, berarti L. L selain itu, selain dari 0, apa yang dilakukan? Selain itu maksudnya, selain dari 0 adalah lampu mati. Jadi digital right, right ya, digital right, left, titik koma, low, low itu berarti bernilai 0 atau kondisi mati. Nah ini setelah kita buat program ini, kita simulasikan, start simulasi apa yang terjadi. Oke, ada kesalahan di sini. Oke, Digital nilai. apa yang salah? Oke, kurang L ya. AL. Digital. Oke, digital. Kita start simulasi. Oke, ini sudah berjalan. Kita lihat di sini. Oke, di sini kondisi apa namanya tanah itu dalam keadaan kering, tidak lembab. Kalau kita geser sini Ya, ke arah sini lembab. Nah ini berarti ini kondisi tanah lembab. Tapi di saat kita geser kelembapannya, kondisi tanah ini akan menyala, mengindikasikan kita menyiram tanah. Oke. Ini adalah proyek tentang penggunaan multi-laser atau sensor kelembapan. Lalu bagaimana dengan menggunakan sensor suhu? Oke, kita akan memulai dengan sensor suhu. oke. Ini akan kita. Oke, dari kasus tadi kita bisa melihat ya, ternyata pengaruh. Kenapa bisa terjadi interaksi antara input dengan output tadi ya? Dari kasus yang pertama ternyata ada di situ nilai, ya, nilai sama dengan 1, baru dia berinteraksi, melakukan satu aksi, ya. Nah, kita coba untuk kasus yang kedua, oke? Nah, kasus yang berbeda di mana tadi nilainya adalah 0 ya. Tadi nilainya ada 0. Coba kita cari kasus yang berbeda di mana nilainya adalah 1. Nah, ini fotoresistor atau sering orang menyebutnya dengan light dependent resistor, LDR, light dependent resistor, sensor cahaya. Oke.
kita hubungkan dengan satu yang selalu mendukung resistor ya. Nilai ini kita ubah menjadi merah. Kelihatan ya? Takut pot-potnya nggak kelihatan tapi ya tampil ya. Nilainya kita asumsikan kita ini kita akan hubungkan dengan terminal 2 yang belum terhubung oleh resistor. Nah, di sini nanti akan kita jadikan nilai input. Kodenya. Oke, kita lihat di sini. Kita akan di sini di contoh permasalahan di sini ada sedikit perbedaan dengan yang tadi ya. Yaitu masalah nilainya. Kenapa bisa seperti itu? Itu kan yang akan kita pecahkan nanti ya. Oke, jika nilai sama dengan 1, digital white LED high. Kalau nilainya 1 malah dia akan menyala. Tetapi kalau nilainya selain dari 1, yaitu 0, maka lampu mati. Apa sih yang membedakan ini? Kita coba lihat di sini. Ternyata sensor ini tidak menerima cahaya. Di saat sensor LED ini atau fotoresistor menerima cahaya, maka lampu akan mati. Oke. Kalau dalam keadaan gelap, Oke anak-anak sekalian, kita tadi baru barusan menyaksikan dua permasalahan yang berbeda. Ya, di mana instruksi yang bernilai tadi 0 dan instruksi yang bernilai 1 itu akan mempengaruhi satu perangkat keluaran lampu ya. Kalau yang sensor kelembapan tanah tadi berapa nilainya? 0. Apa yang terjadi? Dari tayangan video tadi menyala. Video yang kedua, sensor cahaya, berapa nilainya? 1. Apa yang terjadi? Lampu menyala. Kebalikan dari sensor yang kelembapan tadi. Nah, jadi bila kita terjemahkan sebagai bahasa manusia, di sensor cahaya ini gimana berarti? Jika sensor nilai 1 berarti gelap atau terang? Nilai 1 gelap atau terang? Nilai 1 gelap atau terang? Ayo. Nilai 1 gelap. Tadi kan jika sensor nilainya ini dalam keadaan menyala ya, high ya. Nilainya berapa? 1. Berarti sensor dalam keadaan nilai apa? Gelap atau terang? Terang atau gelap? Ayo, pendapat Anda gimana? Pendapat kelompok 1, menurut kelompok 1 gimana? Gelap. Oke, kelompok 2? Gelap. Kelompok 3? Gelap. Oke, kelompok? Gelap. Kelompok 5? Oke.
Sudah kita sepakati berarti ya. Berarti jika kondisi ruangan adalah gelap, maka lampu menyala. Jika kalau di sini ada gambar terang ya, di sini kondisinya di sini lampu terang, berarti LED mati. Oke, sekarang disiapkan LKPD-nya. Coba. Di situ ada ini dua permasalahan ya. Sambil dibaca. Mulai diisi namanya, kelompoknya, ketua kelompoknya siapa? Ya. Oke, mulai. Oke, segitu aja nggak apa-apa. Sambil dibuka ya, kita bandingkan antara video ini dengan literatur bahan ajar yang sudah saya bagikan tadi, ya. Nah, kalau di situ sama ya, tingkat ketiga ya, oke. Oke, di sini ada algoritma programnya juga. Oke, mulai dibandingkan ya, ini sebagai literatur kalian untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD. Kelompok ini ada permasalahan? Ada yang masih bingung gimana? Untuk yang pertama, jadi deklarasi berarti yang kamu ambil nanti ini enggak ya, berarti hanya ini aja. Ini konsep dari ini dan konsep ini. Nah, ya kan? Nah, ini kamu pecahkan permasalahannya secara ya alat iya antara ini fungsinya buat apa sih, pakai buat apa, yang ini pakai buat apa. Oke, silakan nanti di itu ya diselesaikan, di situ dituliskan aja di sini di kolom itu. Kelompok ini ada yang ingin ditanyakan? Di mana rancang bangun? Yang mana? Desain. Oke, desain ini digambarkan aja ya. Di bentuknya yang tadi di sini ada kan ya? Oh, beda ya. Tapi ini sama kok. Nah, kamu bagai bentuk kotak ini, kasih lampu. Nah, kamu kasus yang kamu pecahkan kan di sini hanya dua ya. Jadi ini yaitu ini dan ini. Oke? Jadi nanti analisis masalahnya, di sini ada deskripsi masalah, kamu tuliskan analisis permasalahannya, manfaatnya. Oke, di sini konsep solusinya memecahkan permasalahan tadi yang kamu desainkan tadi di sana. Membuat ceritakan aja di sini. Setelah itu baru rancangan rangkaian tadi yang dibutuhkan apa aja. Yang dibutuhkan ini enggak ya, ini ya sama ini. Oke. Di sini kelompok ini ada yang ingin ditanyakan? Yang ini. Oke. Permasalahan kamu. Permasalahan dari video dan dari sumber ajar tadi. Itu kan ini. Sama ini. Permasalahan kamu ya. Nih.
Oke. Nih, pemantau lingkungan. Ingat. Jadi analisis kamu, kelembapan itu digunakan buat apa? Kesuburan? Suburan tanah. Oke? Oke, menurut analisis kamu ya, untuk lingkungan nih, fungsi dari alat-alat itu untuk apa sih? Yang di video tadi ya, dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke. Di sini kelompok ini ada yang ingin ditanyakan? Sama, masih dianalisis? Masih dianalisis. Oke, dari permasalahan ini yang tadi ditampilkan yang berhubungan sama pemantau di lingkungan sekitar kamu, ini kamu gunakan buat apa sih? Yang di situ? Untuk kalau yang tadi kita diskusi ini tuh kayak memantau cahaya, nah potensi yang ada itu dari sensor cahaya lain. Iya. Di lingkungan kalau ini kamu fungsikan buat apa? Alat apa? Lampu taman. Lampu taman. Lalu apa lagi? Sama karena sensor lampu lemari yang kalau Oh, security. lemari ketutup tuh lampunya nyala. Kalau lemari kebuka kan otomatis dapat cahaya Oke. dari luar, jadi mati. Berarti untuk security ya? Ya. Tadi satu untuk lampu taman, bisa buat security suatu lemari gitu ya, atau ruangan ya. Kalau ruangnya tiba-tiba ada yang ngebuka berdiri mati ya, atau berbunyi. Tadi indikasinya lampu ya? Ya. Oke, untuk di sini gimana? Mungkin di kelembaban Pak. Di kelembapan. Kelembapan. Jadi alat ini mungkin misalnya ada seseorang yang punya kebun. Nah, si seorang itu nggak mungkin dia bisa on time atau selalu Iya. menyiram si kebunnya Oke. jadwal sesuai jadwal. Pasti dia Oke. ada kesibukan lain. Nah, karena itu melalui yang prototipe yang tadi sudah ada di video, mungkin kita bisa pakai alat itu. Misalnya ketika si tanahnya kering, itu alatnya itu bakal otomatis dia bakal nyiram. Lampu nyala, otomatis dia bakal nyiram. Jadi Oke. otomatis di situ. Iya. Jadi ketika tanahnya lembab, dia akan gak nyiram, lampunya mati. Jadi Oke, berarti masih dihubungkan yang tadinya itu outputnya adalah lampu ditambahkan lagi dengan mesin air ya. Oke. Jadi di saat ini kering nih gitu kan. Dia tugas langsung memerintahkan ya, microcontroller memerintahkan gitu maksudnya ya, memerintahkan alat penyiram untuk menyiram tanaman gitu. Oke, ya. Ya udah berarti dipaparkan aja di situ ya. Sambil dibuka yang di video yang saya kirim ya untuk membandingkan. Kalau ingin mencari sumber yang lain ya, jadi kita punya 3 sumber ya, yaitu tadi video tadi, lalu bahan ajar ini ya, bahan ajar, lalu nanti kalian untuk mencari sumber-sumber yang lain mangga silakan. Ya silakan, handphonenya digunakan untuk mencari literasi yang lain. Oke, bisa seperti ini ya. Tinggal ini baru analisis masalahnya ya. Lalu desain konsepnya, alurnya. Seperti tadi yang diceritakan dari alur, kayak Ray bercerita tadi. Di saat jadi diceritakan di saat apa namanya? Iya, deskripsinya, secara deskripsinya. Ya, di situ ya. Oke. Analisis kamu jadi yang mana? Untuk lingkungan sama? Iya, tentang kesuburan juga. Bisa nggak yang lain, kelembapan yang lain?
yang kelembapan aja ya. Oke. Atau kalau misalnya cahaya, mau mengambil yang cahaya, intensitas cahaya. Ya. Oke, dituliskan aja analisis masalah kamu ya di sini ya. Lalu di sini deskripsi kamu, ceritakan solusinya. Ya. Dari permasalahan. Cintanya, kamu kan dari analisis ini kamu ceritakan tentang kesuburan tanah gitu ya. Atau misalnya apa? Security atau keamanan suatu ruangan gitu. Yang akan kamu ambil yang mana? Kalian ambil. Oke, intensitas cahaya. Oke. Berarti nanti solusi kamu harus kamu jabarkan di sini ya. Oke. Jabarkan alur ceritanya, deskripsinya. Oke. Lalu mulai rancangan rangkaian yang tadi itu ya, yang satunya tadi yang sensor cahaya tadi. Oke. Oke. Wah, di sini udah hampir selesai. Menyimpulkan. Oke, berarti ini kalau dianalisis kamu udah selesai ya dianalisisnya. Gimana? Dikit lagi, oke. Tinggal mengisi yang ini ya. Ini deskripsi berarti bagaimana sih alat itu bekerja. Kamu ceritakan. Kan solusinya gitu. Ini ada permasalahan di sini, analisis permasalahan di sini. Maka kamu di sini harus menceritakan, mendeskripsikan pemecahan masalahnya kan, ya kan, alatnya ini berfungsi, ya. Gitu ya. Lalu di sini mulai masuk ke rancangan rangkaiannya, rancangan gambaran kasar, ya kayak tadi kayak gitu tapi digambar secara kasar. Oke, gitu ya. Coret-coret rancangan. Kecuali di sini nanti ada, di sini pengkodeannya ini. Jadi di sini ada deklarasi apa? Variabel, inisialisasi variabel, baru statement yang tadi. Kenapa bisa nilainya 0 tadi? Nilainya 1, ya kan? Karena inilah yang perintah utamanya ya, yang robot itu bisa berjalan gitu. Robot itu bisa bekerja di situ. Apabila dia memiliki nilai. Nilainya dari apa nih? Apakah dari sensor cahaya, apakah dari sensor apa? Ada lagi yang di buku ini dengan sensor apa nih? Sensor jarak. Oke, sensor jarak. Jadi kalau dia mengetahui jarak, apa yang akan dilakukan dia ya? Apakah menghindar gitu ya? Ya kan? Ataukah kalau misalnya digunakan untuk tunanetra seperti ini, tunanetra udah nggak pakai kacamata lagi. Udah nggak pakai tongkat lagi. Cukup pakai kacamata, dikasih sensor, berjalan, depan ada halang rintangan, berbunyi belok ke kiri. Ya, belok ke kiri atau belok ke kanan, atau di depan ada rintangan. Nah, seperti itu. Iya, makanya di sini kasus di sini adalah dengan lingkungan setempat, deskripsinya ya kan, di sini kamu baca, ya kan, pemantau lingkungan, ya kan. Jadi dengan semua peralatan yang ada di sini ya, di bumi ini, itu bisa kita melakukan satu controlling secara otomatis. Ya. Ini baru secara otomatis, belum kita menggunakan Internet of Things, controlling dengan Internet of Things dari jarak jauh, dari ujung dunia. Oke, ini nanti kita akan coba kalau di materi selanjutnya ya, kita akan memecahkan permasalahan Internet of Things, pengendali perangkat ya menggunakan internet. Sama seperti ini. Kita menggunakan cloud ya, antar mukanya kita menggunakan cloud, uji cobanya menggunakan hardwarenya, robotnya gitu ya, kita kendalikan dari teman kamu yang ada di Bandung. Nah nanti ya kita harus memahami dari konsep dasar ini dulu, dasar microcontroller. Ada perangkat masukan, perangkat memproses, perangkat keluaran, hanya ada 3 kok. Ternyata robotik tidak seperti CPU robotik sama ya, robot itu ada printernya kan, menggerakkan printer itu
Nah, cuman di CPU itu kan ada namanya storage penyimpanannya. Robot juga sebetulnya bisa dikasih storage. Oke? Ya, oke, diselesaikan LKPD-nya. Oke, kelihatannya udah pada mau selesai nih. Oke. Ya, gimana? Ini apa nih? Desain, konsep, solusi. Ya, jadi deskripsikan. Nah, nanti rancang bangunnya di sini. Ini yang gambarnya ini di sini. Ya, ini kan hanya deskripsi. Ini rancangannya. Bentuknya. Oke ya.
Yang ini Rancangan, oke. Rancangan itu bentuk gambarnya, kita bentuk kasarnya. tapi ini kalau Kayak flowchartnya kalau kita program kayak flowchartnya gitu kan. Tahu kan? Nah, tapi ini bentuk gambar dari rangkaian atau wiring diagram. Wiringnya. Wiring tuh apa ya? Rangkaian, alur rangkaian. Nah, kayak gitu, tapi kasar. Gitu. nggak sama Ya. persis sama Nggak sama apa? maksudnya bentuknya nggak sama persis. Enggak kan rancangan. Gimana? Ya. Kalau untuk solusi apakah di sini atau begini? Kalau kami udah nyiapin di sini. Oh iya dipindahin aja. Dipindahin. Terus nanti kan bisa udah ada solusi. Sini gambarnya itu rancangannya. Rancangan kamu misalnya ini ada gambar pertanian nih. Kelembapan kamu gunakan untuk gimana nih? Posisinya. Ini ada pertanian, ada gambar padi gitu ya. Gambar kasar. Kasar, gambar kasar gitu. Nanti ke mesin penyiram air tadi itu kan yang kamu unggah ya. Oke. Gimana? Ini flowchart, Pak. Yang mana? Yang ini. Desain konsep solusi enggak dong, deskripsi ini benar. Flowchartnya Flowchartnya di kode di ini nih. Ini apa nih? Implementasi rangkaian. Nah, ini baru flowchart. Jika nilai sensor, nah gitu. Kamu mau pakai PCD kode nggak apa-apa, PCD code. yang gitu. Yang bahasa yang gampang dipelajari, yang dipahami oleh manusia. Mau flowchart bagus, ya. Tinkercad, oke. Tadi saya lupa nggak bagiin tablet, harus pakai tablet. Tapi enak loh kalau udah terbiasa dengan ini mainan kayak gini. Nanti di rumah pengen melancang apa, pengen melancang apa, pengen gerakin motor. Tadi ada ya rangkaian namanya servo ya. Desktop aja deh, dibuat mode desktop biar enak. Nah, ini kan bisa dipilih. Nah, kalau mode desktop kan enak. Geser dong. Nah, diklik ya. Oke. Nah, udah tertarik. Oke. Udah bisa jalan? Mode desktop ya? Keluar lagi? Mental mulu, Pak. Oh, jaringannya tuh. Atau salah pencet? Sirkuit. Oh gitu. Di sini jaringan. Iya, mau hujan soalnya. Oke. Kamu bandingkan aja dengan bahan ajar ini, siapa tahu kamu menemukan solusi ya kan. Sini juga kan ada beberapa yang bisa digunakan. Atau mau pakai sumber-sumber yang lain nggak apa-apa, sumber dari internet. Ya dari Google. Jadi kalau Bapak tuh untuk apa aja sih? Intensitas saya itu untuk apa aja sih kan? Iya, tapi itu udah mau selesai kok. Itu udah sampai ke rancangan ya, rancangan rangkaian. Oke. Oh iya. Kunci ya? Di mode desktop nggak bisa? Ya kayak ini, kayak MIT inventory. Ya kan? Nah, kalau udah boleh lagi gitu. Salah.
Ada yang ingin ditanyakan? Lagi proses gambar dulu Pak. Oke, siap. Ya. Saya rasa 3 menit lagi kita bisa ya untuk presentasi ya, untuk mempresentasikan. Masih cukup ya? Bisa ya? Cukup nggak waktunya? Cukup ya? Udah pada sampai akhir kok. Hilang enggak? Ini mah internet, koneksi internetnya. Aspal sudah sampai di Rancang. Oke. Nggak apa-apa, silakan dilepas dulu, nanti disatukan lagi nggak apa-apa. Sarah ini udah dapat itu, oke, baru sampai Rancang. Oke. Ini apa? Gambar apa tadi? Lampu ya? Ini. Oh, menyiram air. Oh, iya, paham saya. Ya. 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 Kalau yang kan ini mengimplementasikan rangkaian, ini gambar apa? Implementasinya aja bentuk. Oh, berarti yang ini Pak? Nah di sini gimana? Ini. Ya, tapi di sini kan apa namanya? Ada tulisan pot-potnya itu. Ini ada di pot 7, misalnya ada gambar kotak gitu ya. Ini pot 7, tulisin 7D7, digital 7. Oh. Ini D8. Seperti itu. Bedanya. Kayak gitu ya. Ya. Yap. Itu tangki. Tangki air, oke siap. Jadi kalau untuk misalnya
Nah, itu kita hanya mengenalkan potnya, rangkaian ininya, kasar kayak gininya, ya. Kalau kodenya baru di sini. Codingnya di sini. Oke. Coding yang tadi, yang kamu ngambil apa? Kelembapan ya? Ini kelembapan, oke. Kelembapan coding, kelembapan. Apa? Gimana? Gambar gitu kayak gitu kan. Iya, bentuk kasar. Jadi di sini aja dikotakin. Ini langsung tulisin Oh, kayak kotak yang D, dipakainya doang. yang dipakai aja. Oh, oke. Yang dipakai ya. Jadi yang akan kita inisialisasikan. Nah, itu ada di implementasi rangkaian ya. Jadi yang diimplementasi rangkaian itu adalah pot-pot yang akan kita inisialisasikan, yang akan kita jadikan sebagai perangkat keluaran atau perangkat masukan. Oke? Implementasi. Nah kayak jadi kan gini, kayak sama seperti itu. Tapi ini nanti yang kita tuliskan hanya pot-pot yang kita inisialisasikan. GND, ya nggak? Pakai nggak GND? Pakai nggak? Pakai ya. Oke, apalagi? Oke, 7. Lalu apa lagi? Port signal. Itu masuk ke mana? Pot berapa? 7 ya? 7 ya? Yang ini lampu? Nah, itu aja pot-potnya GND 8, 7. Ya. 8 perangkat. 8 tuh perangkat output kan ya? 8 perangkat output, 7 perangkat apa? Input ya? Oh, oke. Ya. Oke. Ya. Ya, betul. Udah selesai berarti ini? Hah? Udah selesai ya? Tinggal satu lagi Pak. Ya ini ya. Iya, pengodaan. Nggak ada evaluasi kan? Udah ada evaluasinya di sini? Ada lagi. Apa? Tentang apa? Evaluasi penyelesaian dan presentasi solusi. Oh, ini hanya kesimpulan kan nanti isinya di sini, kesimpulan dari rangkaian kamu buat. Nah. Ya kan? Itu mah narasi kamu berarti nanti. Tulisin narasi kamu. Yang sini sudah sampai mana? Lagi dibagi-bagi. Oke, berarti sudah bisa ya, udah berani untuk dipresentasikan ya. Oke. Oke. Yaudah, kita istirahat dulu, coba tangannya biar rileks dulu. Oke. Rileks. Tangan kanan. Tangannya telunjuk gini. Tangan kiri, kanan mana kanan? Oh, kanan ya. Oke, tangan kiri telunjuk gini, tangan kanan ngambil.
ngambil sampingnya. Nah, sampingnya. Oke, sampingnya. Ayo. Kan capek tangannya nulis terus ya. Oke, ini putus dulu, nggak apa-apa. Oke, kejauhan Adrian, deketan. Oke. Ya, oke. Nah, ini kan ngambil ya. Nah, sekarang gini ceritanya. Cluenya adalah bangau. Ingat, cluenya bangau. Di saat kamu mendengar bangau berarti itu ditangkap. Yang satu kesempatan untuk menghindar, ya. Jangan sampai ketangkap. Oke? Siap ya? Oke. Sekarang lepas dulu. Cluenya bangau, ingat. Oke. Cluenya bangau. Sudah? Lepas dulu, belum sampai ke bangau. Peserta didik atau siswa 11-1 berjalan-jalan ke kebun binatang. Ya. Dia setelah masuk pintu gerbang utama, langsung menemui kandang badak. Belum bangau. Belum bangau, ingat, badak. Oke. Nah, separuh dari jumlah siswa, jangan ditangkap dulu, belum. Separuh dari jumlah siswa melangkah lagi menuju bangku. Jangan ditangkap. Oke? Nah, separuh lagi menuju kandang badak lagi. Yang ada di bangku itu langsung menuju ke kandang bangau. Oke. Udah kan? Refresh dulu ya. Oke. Kelompok 4 mana? Kelompok 4. Cluenya adalah bumi itu bulat. Kalau 16 itu 1, kalau 8 itu 2. 16 itu 1, kalau 8 itu 2. Paham ya? Kalau 30 berapa? Oke, 1. Kalau 60? 2. Yang ini benar ya. Kalau 88? 88? Oke, sip. Bumi itu bulat. Lihat bulatannya ada berapa? 88 bulatannya ada berapa? Oke. Oke, sekedar mengimpreskan kita ya, barusan memecahkan masalah tentang lingkungan dan rangkaian robotika ini. Oke, dipersilakan bagi yang mau mempresentasikan terlebih dahulu, saya tawarkan kepada kalian. Kelompok siapa dulu terlebih dahulu? Ada 1, 2, 3, 4. Kelompok siapa dulu? Oke, kelompok Nopal, yaitu kelompok 2 ya. Oke, silakan. Saya duduk di sini ya, sambil menilai kalian penampilan. Silakan. Seremoniknya dibawa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatiannya teman-teman, izinkan kami mempresentasikan hasil kerja kami. Mohon didengar ya. Perkenalkan, nama saya Nova Ardiansyah. Saya Hendra. Saya Muhammad Farah. Kami dari kelompok 2. Yang pertama itu ada analisis Seremoniknya. diskusikan sebagai tim untuk
memahami kebutuhan sistem pemantauan lingkungan. Identifikasi parameter lingkungan yang ingin dipantau dan potensi manfaat dari pemantauan ini. Jawaban dari kelompok kami yaitu yang ingin dipantau adalah cahaya, potensi manfaatnya untuk lampu taman dan lampu lemari. Dua, desain konsep solusi. Buat rencana konsep sistem yang akan menggunakan Arduino dan sensor-sensor tertentu. Tentukan bagaimana komponen-komponen tersebut akan berinteraksi dalam sistem pemantauan. Ini tuh lampu taman. Lampu taman dengan cara melihat lampu taman, di mana jika lampu mendapati sensor cahaya matahari, lampu tersebut mati. Dan jika tidak ada cahaya matahari yang tidak mengenai sensor, maka lampu akan tetap menyala. Lampu lemari, jika lemari tersebut tertutup, maka lampu akan menyala karena sensor tidak terkena cahaya lain, dan begitupun sebaliknya. Gunakan Tinkercad untuk merancang rangkaian elektronik yang melibatkan Arduino dan sensor-sensor. Misalnya LM35 untuk suhu, DHT11 untuk kelembapan, LDR untuk intensitas cahaya. Pastikan untuk memasukkan komponen-komponen tersebut ke breadboard secara benar. Oke. Itu gambar ya? Mungkin kalau Bisa ditampilkan di sana, mungkin. ini Itu apa? Cahaya ya? ya, Oke, bisa ditampilkan. mungkin ini kan gambar yang ada di sebenarnya gambar ini ada di halaman berikutnya. Kalau gambar kasarnya itu kayak lampu taman. Kalau tidak terkena kena cahaya matahari itu akan mati. Nah, sedangkan kalau misalnya tidak terkena cahaya matahari itu akan menyala, dan sebaliknya juga lemari. Kalau lemari itu tertutup, maka lampunya tersebut bakal nyala. Nah, sebaliknya kalau misalnya lemari itu dibuka, otomatis cahaya dari luar tuh masuk ke dalam lemari dan menyebabkan lampu itu mati. Oke. Oke. Sudah ya? Masih ada? Untuk ininya Pak, komponen-komponen yang ada di ya, oke. ini. Komponen. Setelah desain rangkaian selesai, buat rangkaian fisik sesuai dengan desain yang telah dibuat di Tinkercad. Hubungkan semua komponen sesuai dengan rencana rangkaian telah disusun. Di sini ada oktoda, GMD, anoda, digital 8, SP ke terminal 1 kapasitor, digital 7 ke terminal 2, GND ke terminal 2 sensor. Oke. Pengujian. Kalau untuk pengujian itu jadi integer LED itu berada di 8, di kode 8, dan integer sensornya itu ada di kode 7, dan voice setupnya itu dari pin mode LED itu termasuk output, dan pin mode sensornya itu berupa input. Oke. Dan di mana voice lock-nya itu ada integer nilai sama dengan digital read atau sensor if bernilai sama dengan 1 atau dinyatakan nyala, dan if sama dengan 0 maka lampu tersebut mati. Oke. Oke, tepuk tangannya. Oke, jelas banget ya itunya ya. Masih ada lagi? Evaluasi mungkin dari jadi kesimpulannya. Oh, nanti setelah tanggapannya, setelah ditanggapin ya. Oke. Mungkin itu aja. Silakan, ada kelompok yang ingin menanggapi. Oke, kelompok 1. Seremoniknya ada. Baik. Saya perwakilan dari kelompok 1 di sini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Risa. Di sini saya akan menanyakan di bagian pengkodean tadi ya. Jadi kan di pengkodean itu ada di mana di poinnya itu ada if nilainya itu sama dengan 1. Betul? Nah, apabila 1 itu
dia akan menyala. Nah, apabila kita ganti si nilainya ini selain 1, misalnya kita ganti 2 atau 3, apakah itu bisa? Coba. Tidak. Seremonik. Dari yang saya tadi jelaskan, itu tidak bisa. Mengapa demikian? Karena dalam penggodaan di sini itu bersifat boolean, di mana di situ terdapat nilai true atau false, di mana nilai true tersebut sama dengan 1 yaitu menyala, dan false itu sama dengan 0 atau tidak menyala. Dan nilai di sini itu harus 1, selain else lampu akan mati, atau di mana else tidak sama dengan 1 atau berupa 0. Jadi cuma ada nilai 0 sama 1. Iya. Yap. Ada yang ingin menanggapi lagi? Ya, oke, kesimpulannya langsung. Mungkin kesimpulannya dari diskusi kami di sini adalah bahwa sensor cahaya pada lampu taman tersebut akan menyala ketika sensor cahaya matahari tidak mengenai sensor lampu taman tersebut, di mana seperti malam hari, karena malam hari tersebut terdapat cahaya bulan saja dan tidak seterang cahaya matahari seperti siang. Dan kalau untuk yang lampu lemari, di mana lemari tersebut dalam keadaan tertutup, tidak ada cahaya satupun yang masuk dan akan mati ketika lemari tersebut terbuka, karena mungkin agak lebih sensitif dibandingkan dengan lampu taman tadi, karena lampu taman tadi walaupun ada cahaya kendaraan yang banyak itu tidak dapat mematikan lampu taman tersebut, karena tidak mengenai sensornya. Kalau misal lampu yang ada di lemari itu dapat mengenai sensornya, karena terkena sedikit cahaya saja atau pergerakan dapat mematikan lampu tersebut. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi ya buat kelompok 2. Oke. Luar biasa, gamblang banget dia menjelaskan tentang sensor cahaya ya, permasalahan dari sensor cahaya tadi ya. Oke, silakan yang bersedia untuk presentasi selanjutnya. Ada kelompok lagi? Oke, kelompok berapa? Oke, siap. Oke, silakan. Ya. Baik, mohon izin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang sensor kelembapan. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Rizky Amelia. Nama saya Anggara Putra Ardian. Nama saya Zahra Nafisa. Baik, mohon perhatiannya ya semuanya. Analisis masalah. Jika petani ingin memeriksa kesuburan atau kelembapan tanah yang akan mereka tanami, bagaimana cara memeriksanya? Maka di sini kami akan membuat sistem yang dapat mendeteksi kelembapan. Apabila tanah kering, maka lampu atau LED akan menyala, dan jika tanah lembab, maka LED atau lampu akan mati. Maka alat ini cukup berguna untuk petani mengetahui kesuburan tanah. Yang kedua, desain konsep solusi. Buat rencana konsep sistem yang akan menggunakan Arduino dan sensor-sensor tertentu. Tentukan bagaimana komponen-komponen tersebut akan berinteraksi dalam sistem pemantauan. Di saat tanah lembab, maka lampu akan mati. Dan jika tanah kering atau tidak lembab, maka lampu akan menyala. Rancangan rangkaian.
Gunakan Tinkercad untuk merancang rangkaian elektronik yang melibatkan Arduino dan sensor-sensor. Misalnya LM35 untuk suhu, DHT11 untuk kelembapan, LDR untuk intensitas cahaya. Jadi pastikan untuk setiap komponen berada pada posisi yang tepat. Seperti yang ada pada gambar berikut ini. Seperti gambar yang berikut ini. Oke. Ya. Implementasi rangkaian. Setelah desain rangkaian selesai, buat rangkaian fisik sesuai dengan desain yang telah dibuat di Tinkercad. Ini adalah desain yang kami buat. Pengupadan dan pengujian. Pelajari dasar-dasar pemrograman Arduino dan buat kode program untuk membaca nilai dari sensor-sensor yang terpasang. Oke. Integer LED sama dengan 8. Integer sensor sama dengan 7. 5. Void setup. Buka kurung, tutup kurung. Dilewat 7. Pin mode. Buka kurung LED. Koma output, tutup kurung. 8. Pin mode. Buka kurung sensor. Koma input, tutup kurung. 11. Void loop. 13. Integer nilai sama dengan digital read atau sensor. 14. Nilai sama dengan 0. 16. Digital writer atau LED atau high. Ke 19 else. 20 digital write LED atau low. Oke, saya ikutin ya. Tadi gimana programnya? Oke, nilainya 0 ya. Bentar. Ya. Selanjutnya ada evaluasi dan penyelesaian. Evaluasinya, petani ingin memeriksa kesuburan dan kelembapan tanah. Solusi, kami akan membuat sistem yang dapat mendeteksi kelembapan agar mempermudah petani untuk mengetahui tingkat kelembapan dari tanah yang akan mereka tanami. Selanjutnya ada kesimpulan. Kita dari tadi nilainya 0 ya. Kita bisa simulasikan di sini ya. Oke. Di saat gimana? Coba dibacakan. Di saat kelembapan. Di saat kelembapan tinggi, maka lampu akan mati. Oke, kita cek. Kita start simulasi ya. Oke, ini di saat ini berarti ini airnya kurang nih. Ya. Kelembapannya berarti tinggi apa rendah? Itu rendah. Lampunya berarti? Menyala. Oke, kita uji coba program kamu. Oke, ini gambar ini? Itu lembab. Lembab, airnya banyak berarti ya. Oke, berarti lampu mati. Oke, berarti udah nilainya dari 0 tadi. 0. Oke, siap. Ya. Oke, luar biasa. Kita tepuk tangan dulu ya sebelum ada tanggapan. Oke, silakan. Ada kelompok yang ingin menanggapi? Ada yang ingin menanggapi? Oke. Silakan tanggapi. Kelompok berapa ini? Kelompok 5 ya. Oke. Ingin bertanya, ini Bapak boleh dilihat kodenya? Oke, saya kesini ya. Soalnya nah ini. Nah di situ kan tertulis di nomor 13 integer nilai sama dengan digital read langsung sensor itu if atau jika nilai sama dengan 0. Nah, apa yang akan terjadi jika nilainya ini diganti dengan 1? Izin menjawab saudara Alpin, jika nilainya sama dengan 1, maka lampu akan mati atau tidak akan hidup karena sistem yang kami pakai adalah boolean. Bisa kita simulasikan? Kita kasih 1 ya? Iya, boleh simulasi. Kita kasih 1. Oke. Kalian muternya susah ya, biar saya aja yang ngasih nilainya. Gimana? Ini kita ganti? Iya, jadi 1. Oke, kita coba ya. Sesuai dengan, kalau misalnya kita ganti 1 sesuai nggak sama konsepnya dari kelompok 3 ya? Kita coba, kita cek.
Alvin mempunyai tanggapan kalau nilainya kita ganti 1. Coba kita simulasikan. Oke, di sini air kondisi lembab ya. Kondisi lembab gimana? Yang terjadi apa? Itu kering. Ini kering, Pak. Oh, ini kering. Oh, ini kering. Lampunya Mati. mati. Di saat dia basah, Hidup. Oh. lampu hidup. Oke. Jadi terjawab ya dari permasalahan. Jadi kalau misalnya dipasang nilainya 1 nggak sesuai dengan konsep kamu, yang dengan rencana kamu ya. Oke, gitu ya. Sesuai nggak kalau misalnya nilainya 1? Tidak sesuai. Oke, berarti kita kembalikan lagi. Gitu ya. Gimana? Silakan tanggapi lagi. Jadi si programnya tetap berjalan. Kalau diganti dengan 1 bulan tetap berjalan, cuma si programnya itu tidak sesuai dengan apa yang tujuan kita ya. Iya, yang direncanakan dari kelompok 4 ini tadi. Gitu ya? Iya. Oke. Terima kasih. Oke, silahkan buat kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari kelompok kami bahwa sensor kelembapan akan Kelompok 3. menyala kelompok 4 jika ya? tanah 5. kering dan akan mati jika tanah lembab. Oke, sudah. Silakan ditutup. Mungkin maaf jika banyak kesalahan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ada 2 permasalahan yang muncul tadi dari video tadi ya. Dari video tadi ada 2 permasalahan yang muncul dan kalian disuruh mecahkan nih permasalahan solusinya, rencananya, targetnya. Ternyata ditemukan ada di situ nilai. Nilai ternyata ya. Ada dari sini setelah memecahkan 2 permasalahan tersebut, ada yang bisa menyimpulkan nggak? Ya, silakan. Kelompok berapa? 3 ya. Oke. Kelompok berapa? 4. Oke, kelompok 4. Kesimpulan yang saya dapatkan adalah setelah perangkat input atau sensor memberikan nilai sama dengan 1, maka microcontroller akan menginstruksikan kepada perangkat keluaran yaitu LED agar menyala. Oke, jadi dari nilai tadi ya, ada ya? Ya. Muncul ya? Oke, terima kasih. Gimana? Sesuai dengan yang ditampilkan apa yang diungkapkan kelompok 4 tadi ya? Sama ya? Oke. Anak-anak sekalian, sekarang perangkat handphonenya disiapkan dulu. Iya, di sini saya ada suatu kenangan. Ada sedikit tes ya buat kalian ya. Muncul? Silakan di-scan terlebih dahulu. Nah, dikerjakan. Situ ada 5 soal ya. Silakan dikerjakan. Oke? Sudah? Silakan kerjakan terlebih dahulu. Hanya ada 5 soal kok, cepet ya. Sudah ya? Satu lagi ya. Refleksi untuk kalian. Nah, dalam pembelajaran ini ya. Sambil saya ngambil LKPD yang ada di kelompok 1, LKPD-nya sudah ya? Oke. Untuk bahan ajar kalian bawa ya untuk dipelajari di rumah. Di ini LKPD kelompok 2. Oke, sudah ya? Sudah, Pak. Oke, kelompok-kelompoknya udah. LKPD kelompok ini sudah. Oke. Yang di sini sudah? Oke. Oke, yang ini
buat bahan ajar kalian belajar ya di rumah ya. Oke, sekarang refleksinya diisi. Sudah? Sudah ya? Oke, anak-anak sekalian, kita udah berusaha memahami tentang materi dasar microcontroller ya. Menggunakan bahasa C ya. Nah, Tinkercad yang kita gunakan aplikasinya. Nah, yang nantinya akan kita implementasikan dari permasalahan itu adalah untuk kehidupan sehari-hari kita. Ya. Ingat, jangan pernah menganggap diri kita adalah mencipta. Ya, karena yang berhak menyandang gelar pencipta adalah Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dalam menghadapi kehidupan sehari-hari yang akan datang, kita nggak akan tahu. Yang lalu biarlah berlalu. Yang terpenting adalah berbuat yang terbaik buat hari ini. Oke? Karena kenapa kita berbuat terbaik buat hari ini? Agar besok kita tidak menyesali hari ini. Karena hari esok adalah rangkaian hari ini. Oke? Tetap semangat anak-anak. Oke, mana tepuk semangatnya dulu? Tepuk semangat. Gimana ayo? Oke. Oke, sekarang kita akhiri pembelajaran pada hari ini ya. Silahkan kita berdoa ya. Oke, silakan ketua kelas memimpin untuk berdoa. Siap. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tetap semangat ya pembelajaran hari ini ya. Ya, segera pulang. Oke. Ya, sama-sama. Udah di itu.